Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Verina Irsanita dengan nomor pokok mahasiswa 101201069 dan teman saya Aprila Supriyani dengan nomor pokok mahasiswa 101200183. Kami dari kelas C6 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai evaluasi akhir semester pada mata kuliah Perilaku Organisasi. Dalam mata kuliah Perilaku Organisasi, kita belajar mengenai budaya organisasi. Apakah kalian tahu apa itu budaya organisasi? Jika kalian ingin mengetahuinya, mari kita simak video berikut ini. Apakah kalian pernah mendengar istilah budaya organisasi? Kali ini kita akan membahas mengenai definisi budaya organisasi, karakteristik budaya organisasi yang etis, dan membentuk budaya organisasi yang baik. Definisi budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna yang dianut bersama oleh anggota organisasi atau system of shared meaning yang membedakan organisasi dengan organisasi lainnya. Dalam pendapat lain, budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang ada di suatu kelompok dan digunakan sebagai tuntunan mereka dalam berperilaku serta membedakannya dengan kelompok lain. Artinya, budaya organisasi merupakan suatu norma dan nilai-nilai perilaku yang harus dipahami dan dipatuhi oleh kelompok orang yang menganutnya. Selanjutnya, karakteristik budaya organisasi. Budaya organisasi biasanya melibatkan seluruh pengalaman, ekspektasi, dan seluruh nilai di dalamnya, sehingga budaya organisasi ini akan direfleksikan melalui kegiatan mereka sehari-hari, mulai dari interaksinya dengan orang lain, caranya bekerja, dan ekspektasinya di masa depan. Terdapat 7 karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil resiko. Artinya, perusahaan atau organisasi harus mampu mencari peluang baru, mengambil resiko, bereksperimen, dan tidak merasa terhambat oleh kebijakan dan praktek-praktek formal. Yang kedua, perhatian pada hal-hal rinci, di mana pekerjaan dielemenkan menunjukkan ketepatan, melakukan analisis dan perhatian terhadap hal-hal rinci. Yang ketiga, orientasi hasil, artinya perusahaan atau organisasi harus memiliki perhatian dan harapan yang tinggi terhadap hasil, capaian, dan tindakan. Yang keempat, ada orientasi orang. Artinya, masing-masing individu yang tergabung dalam perusahaan atau organisasi harus mampu mengendalikan dirinya sendiri. Yang kelima, ada orientasi tim. Artinya, perusahaan atau organisasi harus mampu bekerja bersama secara terkoordinasi dan berkolaborasi. Yang keenam, ada keagresifan. Artinya, perusahaan atau organisasi harus bisa mengambil tindakan tegas untuk menghadapi para pesaing yang ada. Nah, yang terakhir ada stabilitas, yaitu untuk mengantisipasi kejadian yang dapat disangka sebelumnya, serta penerapan dari aturan-aturan yang mengarahkan perilaku. Selanjutnya, budaya organisasi yang etis. Budaya etis dalam organisasi adalah dimensi spesifik dari budaya organisasi yang menggambarkan etika dalam organisasi dan dapat memprediksikan munculnya perilaku etis.
Budaya organisasi dapat berdiri tegak atau dilaksanakan dengan baik apabila organisasi dapat menciptakan budaya yang etis dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin harus jadi teladan. Seorang pemimpin harus jadi teladan bagi bawahannya dari berbagai hal. Maka diharapkan bahwa bawahan yang dipimpinnya juga akan mengikuti sikap dari pemimpinnya, sehingga bawahan akan lebih simpati terhadap pemimpin. Selanjutnya, yang kedua, komunikasikan ekspektasi etis. Artinya mengkomunikasikan atau menyampaikan setiap harapan terhadap organisasi. Yang ketiga, berikan pelatihan etika. Karena pelatihan etika sangat penting untuk diterapkan, sehingga karyawan dapat mengidentifikasi dan memecahkan setiap masalah etika berdasarkan moral mereka. Yang keempat, beri imbalan atas perilaku etis. Pemberian imbalan menjadi hal penting bagi organisasi karena untuk meningkatkan loyalitas dan motivasi kerja karyawan. Yang kelima, hukumlah perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis merupakan perilaku yang buruk. Maka siapapun yang melakukannya di dalam organisasi ataupun di dalam perusahaan, maka diharuskan untuk diberikan sanksi oleh yang bersangkutan. Yang keenam, sediakan mekanisme proteksi. Persiapkan mekanisme proteksi artinya organisasi harus mempersiapkan proses atau mekanisme perlindungan terhadap budaya organisasi. Contohnya memberikan peringatan atau hukuman bagi orang-orang yang tidak mematuhi budaya yang ada. Membentuk budaya organisasi. Budaya organisasi akan menjadi hambatan apabila budaya tersebut adalah budaya yang tidak baik seperti lambannya proses kerja, yang akhirnya mengakibatkan pekerja menumpuk dan membuat perusahaan dianggap tidak profesional. Kemudian adanya keanekaragaman anggota dalam organisasi yang terlalu banyak yang dapat membuat penyesuaian budaya menjadi lamban. Yang terakhir, adanya akuisisi dalam organisasi yang mempunyai budaya yang berbeda dalam artian mereka harus menyesuaikan kembali budaya yang baru dalam menjalankan perusahaan. Berikut adalah 3 tahapan membentuk budaya organisasi yang baik. Yang pertama, seleksi. Dilakukan agar organisasi dapat menilai terlebih dahulu apakah seseorang layak untuk bergabung dalam organisasi dan mampu menyesuaikan dirinya dengan budaya yang sudah ditetapkan pada perusahaan atau tidak. Yang kedua, manajemen puncak. Manajemen puncak berperan sangat tinggi dalam terbentuknya budaya organisasi. Karena manajemen puncak adalah pusat utama dalam organisasi yang akan menjadi pengendali penuh dalam organisasi dan menciptakan budaya dalam organisasi. Yang ketiga, role model. Artinya harus ada yang dapat dijadikan panutan oleh anggota organisasi. Seorang panutan akan menjadi panutan bukan hanya dari cara kerja, namun termasuk di dalamnya pola pikir yang baik, caranya memimpin, bahkan sampai kesehariannya bisa dijadikan panutan sehingga dapat menumbuhkan budaya organisasi yang kuat. Nah, cukup jelas bukan apa yang sudah kami sampaikan? Jika kalian ingin mengetahui lebih jelas mengenai budaya organisasi dan juga perilaku dalam berorganisasi, kalian bisa bergabung bersama Digitech University. Digitech University atau Universitas Teknologi Digital merupakan hasil penggabungan dari 3 perguruan tinggi yang masing-masing diselenggarakan oleh badan penyelenggara yang berbeda, yakni STIS Tembi Bandung, Amik Has Bandung, dan Amik YMI Tegal.
Keunggulan, Digitech University merupakan kuliah tanpa skripsi atau tesis dan juga kuliah murah serta fleksibel. Beralamat di Jalan Cibogo Indah 3, Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Digitech University mempunyai 3 program studi diploma 3, 7 program studi sarjana, dan 1 program studi pasca sarjana. Kenapa sih harus memilih Digitech University? Memasuki revolusi industri 4.0 dan era society 5.0, sudah sepatutnya dilakukan digitalisasi pada setiap lini. Begitupun dengan Digitech University. Kurikulum yang dirancang memiliki tujuan untuk dapat memenuhi persyaratan untuk bisa bekerja di dunia usaha, industri, dan pemerintahan di era digital bagi para lulusannya. Mahasiswa akan diajarkan setidaknya 10 keahlian yang paling dibutuhkan di abad ini, seperti pemecahan masalah kompleks, berpikir kritis, kreativitas, manajemen sumber daya manusia, koordinasi, kecerdasan emosional, pengambilan keputusan, orientasi kepada pelayanan, negosiasi, dan fleksibilitas kognitif. Selanjutnya, untuk informasi lebih lanjut terkait penerimaan mahasiswa baru Digitech University, silakan menghubungi kontak yang tertera di layar.